Rasa rasa bangga itu tercermin dari sikap menghargai keberagaman, bersikap toleran, serta tetap menjunjung persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk saya sih, untuk teman-teman Gen Z saya ya, dan tetap sopan santun di era gempuran, era anak-anak zaman sekarang yang nggak ada sopan santun tapi tetap pegang sopan santun. Ya. Halo Sobat Podcast Waktu Indonesia Berpendapat. Perkenalkan, saya Mega Rizky dari instansi Inspektorat yang akan menjadi host podcast Waktu Indonesia Berpendapat mengenai visualisasi bangsa, bangga berbangsa, dan bernegara Indonesia. Sobat Podcast Waktu Indonesia Berpendapat, sudah berapa sering sih kita scroll sosmed hari ini? Update dan ikutan tren terbaru sesuai perkembangan hari ini. Tapi pernah nggak kita berhenti sebentar dan bertanya, seberapa bangga sih kita jadi bagian dari Indonesia? Di tengah arus globalisasi, budaya asing, dan perkembangan teknologi yang begitu cepat saat ini. Dan di kesempatan kali ini, kita akan ngobrol bareng 4 narasumber dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Kita akan membahas makna bangga berbangsa dan bernegara, serta gimana sih cara kita harus cinta tanah air dan bukan hanya sekedar slogan, tapi rasa cinta tanah air yang simple, namun nyata dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita kenalan yuk bareng 4 narasumber yang hadir pada hari ini. Yang pertama, kita kenalan sama narasumber pertama kita, yaitu Kak Rizky Agung Pranata. Dipersilakan, Kak. Halo, salam kenal semua. Salam kenal, nama saya Rizky Prananta dari instansi Inspektorat Banyuasin dengan jabatan PPUPD. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Rizky. Selanjutnya narasumber kedua itu ada Kak Seto Abisuraman SD. Dipersilakan, Kak. Halo sahabat podcast, saya Seto Abis Surahman, penyuluh perindak dari Dinas Koperindak Kabupaten Banyuasin. Salam kenal. Salam kenal Kak Seto. Selanjutnya, next ke narasumber ketiga ada Kak Samsuri Esikom. Dipersilakan, Kak. Halo Sobat Podcast, Waktu Indonesia Berpendapat. Semoga selalu dalam keadaan sehat semua ya. Perkenalkan nama saya Samsuri, saya dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Banyuasin. Jabatan saya sebagai pengantar kerja hari pertama. Salam kenal semua. Salam kenal Kak Samsuri. Eh, lanjut ke narasumber terakhir kita ada Kak Yohana Gracia Panjaitan SAK. Dipersilakan, Kak. Halo teman-teman, Waktu Indonesia Berpendapat. Kenalkan, nama saya Yohana Grisia Panjaitan, saya dari instansi Inspektorat dengan jabatan PPUPD. Salam kenal Kak Yohana. Oke, kita sudah berkenalan dengan 4 narasumber kita hari ini. Saatnya Sobat Waktu Indonesia Berpendapat kita ke bagian selanjutnya, yaitu ngobrol hari ini bareng 4 narasumber di Waktu Indonesia Berpendapat mengenai visualisasi bangsa, bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Ah, nih Kak, saya mau tanya nih, menurut kalian berempat, menurut Kak Rizky, Kak Yohana, Kak Seto, dan Kak Samsuri, apa ya kira-kira arti bangga berbangsa dan bernegara di zaman sekarang yang sudah sangat canggih? Mungkin untuk Kak Rizky boleh berpendapat terlebih dahulu? Baik, terima kasih Kak Mega. Baik, izin menyampaikan eh, pendapat saya terkait bangga berbangsa dan bernegara. Berarti kita berasa memiliki Indonesia dan bersedia bertanggung jawab atas masa depannya. Dan juga hal ini bukan hanya lewat simbol, tetapi juga melalui tindakan kita sehari-hari. Yang pertama, cerminan itu mungkin dari saya ada 2 poin. Yang pertama itu adalah menjaga jati diri Indonesia, jati diri bangsa kita, yaitu dengan tetap menghargai Pancasila, budaya dan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah kita tetap bijak dalam kebebasan. Artinya menggunakan media sosial dan kebebasan berpendapat itu tanpa menyebarkan berita hoax, kebencian, ataupun provokasi lainnya. Seperti itu, Kak Mega. Untuk kakak-kakak yang lain dipersilakan. Mungkin Kak Samsuri mau ngomong, silakan. Ya, saya menambahkan boleh ya, Boleh Silakan Kak Kak Seto. Samsuri, silakan. Pak Samsuri. Baik, terima kasih buat Mbak Mega memberikan waktu kesempatan. Kalau dari saya ingin menambahkan sedikit saja dari penjelasan Kakak Rizky tadi ya. Rasa rasa bangga itu tercermin dari sikap menghargai keberagaman, bersikap toleran, serta tetap menjunjung persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, bangga berbangsa dan bernegara ini adalah ketika kita mampu beradaptasi dengan kemajuan tanpa menghilangkan jati diri kita sendiri. Jati diri bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Mungkin itu saja dari saya, Kak Mega. Untuk Kak Seto, apakah ada yang mau ditambahkan mengenai arti dari bangga berbangsa dan bernegara di zaman sekarang?
Ya, menurut pendapat saya, menambahkan sedikit saja mengenai bangga berbangsa dan bernegara Indonesia, yaitu sama seperti Kak Samsuri tadi, dengan menghargai semua kekayaan alam maupun budaya yang ada di Indonesia, dan perasaan senang, hormat, dan menjunjung tinggi identitas negara Indonesia, termasuk sejarah-sejarahnya dan nilai-nilainya. Itu saja dari saya. Oke, terima kasih Kak Seto. Untuk pendapat terakhir dari narasumber kita, Kak Yohana, mungkin ada tambahan sebagai penutup dari pengertian arti bangga berbangsa dan bernegara? Saya sih maksud dari bangga dan berbangsa dan bernegara itu yang membangun ya, bukan mengkritik. Maksudnya sini mengkritik boleh, asal mengkritik itu membangun, bukan hanya mengkritik tapi mencela tanpa memberikan masukan. Itu maksud menurut saya dari bangga berbangsa dan bernegara. Baik, ini keempat pendapatnya sangat bagus mengenai arti bangga berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya, sederhana sih. Hal sederhana apa yang bisa dilakukan generasi muda untuk menunjukkan cinta tanah air di era modern sekarang, menurut keempat narasumber kita hari ini? Pertama, Kak Seto, mungkin pendapatnya? Ya, hal sederhana yang menurut saya untuk cinta tanah air yaitu seperti menaati semua peraturan, menaati peraturan di lalu lintas. Itu juga merupakan salah satu bentuk cinta kita pada tanah air, kemudian juga menggunakan produk-produk dalam negeri, tidak menyebarkan hoax, belajar tentang sejarah di Indonesia dan sejarah budaya, dan menjaga persatuan dan kerukunan bangsa. Itu barang dari saya, Mbak Mega. Betul-betul. Baik, terima kasih Kak Seto. Untuk selanjutnya mungkin pendapat dari narasumber kita, Kak Rizky. Ya, baik. Mungkin sedikit izin menambahkan Kak Mega dari yang disampaikan oleh Kak Seto tadi terkait bangga menggunakan produk lokal kita ya. Nah, jadi mungkin contoh konkret yang ingin saya sampaikan itu kita bisa kayak kita ya, mungkin kan saya hobinya jajan ya. Nah, jajan itu kan kita utamakan itu untuk produk lokal Indonesia seperti itu jajan ya Ya, kan. benar. Nah, Benar, karena UMKM ya. UMKM ya kan, karena kita UMKM ini sekaligus memajukan UMKM dan juga kita memupuk rasa cinta tanah air melalui mendukung UMKM ini. Mungkin seperti itu Kak Mega, Kak Seto. Silakan. Jangan makan yang mentah-mentah terus ya, Kak ya. Iya, yang mentah terus ataupun Gimana Kak produk-produk Samsuri, yang ada pendapatnya nggak? Kalau dari saya sih sedikit aja penjelasannya. Kalau itu kan dari luar yang kita lihat, sebenarnya apa hal yang dilakukan oleh generasi muda itu sebenarnya bisa dipupuk dari diri kita sendiri, seperti misalkan kita jujur sama siapa aja yang dekat sama kita, di kantor, di tempat kerja atau di mana, disiplin, bertanggung jawab, itu merupakan bentuk nyata juga. Apalagi di era digital saat ini, semua pasti tahu lah ya, kemajuan bangsa itu tercermin dari generasi muda saat ini. Betul begitu ya, Mbak Mega ya? Betul-betul, generasi muda ini Betul adalah ya. generasi penerus bangsa. Untuk Kak Yohana Iya. mungkin ada tambahan? Untuk saya sih, untuk teman-teman Gen Z saya ya, bijaklah dalam menggunakan sosial media biar apa yang kita sampaikan itu dilihat orang banyak. Takutnya hoax yang kita sampaikan itu sampai ke orang-orang yang mungkin tidak tahu, jadi akhirnya memecah belah bangsa. Ya, betul Betul, sekali. betul sekali pendapatnya. Nah, seperti yang tadi Kak Yohana bilang, ini kan mengenai sosial media. Sekarang kan sedang aktif-aktifnya nih generasi kita tuh menggunakan sosial media. Jadi menurut narasumber kita hari ini, bagaimana cara menunjukkan cita tanah air dengan cara positif tapi melalui sosmed? Apakah ada pendapatnya? Dimulai dari mungkin Kak Yohana. Tadi udah bahas soal sosmed. Menurut pendapat saya sih dengan membuat konten-konten tentang Indonesia ya. Contohnya nih lagi kalau kita lagi liburan, kita post Indonesia atau menggunakan iya produk-produk lokal, belanja UMKM. Sekarang kan kalau di Instagram tuh kalau kita buat belanja UMKM tuh kita tahu tuh bisa kalau taruh linknya kan. Ah, Nah, ya itu betul juga cara betul. mendukung UMKM menggunakan sosial media. Betul. Ini kalau untuk Mas Seto mungkin pendapatnya? Ya, saya menambahkan saya sedikit ini, Kak Mega, yaitu kita bisa mempromosikan budaya dan pariwisata melalui media sosial, mengedukasi tentang sejarah dan prestasi bangsa, mendukung produk lokal, dan berpartisipasi dalam kampanye positif tentang kehebatan Indonesia ini. Seperti itu, Kak Mega. Ada yang lain barangkali? Oh ya, untuk mungkin Mas Rizky mau menambahkan mengenai cinta tanah air tapi melalui sosmed. Ya, mungkin soal pendapat dengan kakak-kakak sekalian ya. Jadi itu intinya kan memang kita kadang itu kurang kurang apa mempublish terkait prestasi negara kita. Nah, jadi melalui semangat menyebarkan berita positif ini, good news from Indonesia seperti itu mungkin ya. Nah, itu kita sebarkan melalui sosmed terkait prestasi kita juga
Mungkin melalui yang kuliner kita tadi juga kita bisa sebarkan ya kan. Kita kasih tahu kalau kuliner Indonesia juga enak dan juga maksudnya juga bisa diterima oleh masyarakat luar. Seperti itu mungkin Kak Mega. Benar. Nah, terakhir untuk Mas Samsuri mungkin ada penambahan untuk cinta tanah air melalui sosmed? Kalau dari saya Kak, sudah lengkap sih sebenarnya dijelaskan oleh kakak-kakak tadi, tapi ya mungkin menambahkan sedikit saja. Karena di era sekarang ini banyak ya yang ingin menjadi konten kreator, kayak ya Iya. anak-anak muda sekarang seperti ini ya. Ya sarannya sih, boleh, nggak ada salahnya. Tapi ya kita membuat sosmed itu tidak hanya untuk berinteraksi aja, berkomunikasi aja, tapi untuk bisa loh digunakan untuk kegunaan menunjukkan rasa cinta kita gimana sih caranya ya seperti yang kakak-kakak sebutin tadi, menyebar hal-hal yang positif, terus Posting-posting hal-hal yang betul Kak. Ya, Men- positif. iya, jadi gitu saja sih, udah lengkap sih Kak. Oke, baik. Terima kasih pendapatnya. Selanjutnya, ini terakhir sih, saya lebih mau tanya pesan singkat yang ingin kalian sampaikan untuk generasi muda zaman sekarang tentang mencintai Indonesia. Jadi kita mulai dari Kak Rizky mungkin. Baik, terima kasih Kak Mega. Jadi pesan-pesan saya untuk generasi-generasi muda yang saat ini memang sedang apa namanya aktif gitu ya, aktif bersosmed ataupun aktif dalam berorganisasi. Nah, kita bebas mengikuti perkembangan zaman ya. Di situ ada teknologi, gaya hidup, pendidikan, budaya, dan globalisasi, dan bahkan juga ajang berprestasi di luar negeri lainnya. Tetapi semua hal itu kita ingat tidak boleh membuat kita kehilangan jati diri ataupun identitas sebagai orang Indonesia. Seperti itu, Kak Megan. Baik, terima kasih Kak Rizky pendapatnya. Untuk Kak Yohana mungkin pendapat singkatnya untuk generasi muda sekarang, pesan singkat. Kalau menurut saya sih tetap menghargai Pancasila dan menjunjung tinggi bahasa Indonesia ya. Dengan banyak Betul-betul. banget nih bahasa-bahasa zaman sekarang yang bahasa Gen Z zaman sekarang, tapi tetap kita pegang bahasa Indonesia nomor satu. Dan tetap sopan santun di era gempuran, era anak-anak zaman sekarang yang nggak ada sopan santun, tapi tetap pegang sopan santun. Adab ya, adab nomor satu. Selanjutnya mungkin Kak Seto mau menambahkan. baik, saya menambahkan pesan untuk anak muda termasuk kita tentang jadilah solusi, bukan sekedar mengkritik. Gunakan keahlian kita dalam teknologi dan kreativitas untuk menyelesaikan semua masalah nyata di sekitar kita. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Itu saja dari saya, Kak Mega. Baik, untuk narasumber kita terakhir, mungkin Kak Samsuri sebagai closing statement-nya, pesan singkat untuk generasi muda tentang mencintai Indonesia. Ya, Kak Mega setuju banget ya sama kakak-kakak yang tadi. Saya menambahkan sedikit aja, mungkin menjadi renungan kita semua. Cintailah Indonesia itu bukan hanya lewat kata-kata saja, kata-kata manis atau apa ya. Kita wujudkanlah apa sih yang bisa kita banggakan dari negara kita ini, bisa melalui sikap, tindakan, karya nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang tak kalah lebih penting adalah pesan terakhir. Jadilah generasi muda yang bangga dengan jati diri bangsa, seperti yang kakak bilang, Kak Agung bilang, Kak Rizky bilang tadi, menghargai perbedaan, serta terus belajar dan berkontribusi demi masa depan Indonesia kita ini. Yuk, bisa yuk. Yuk bisa yuk. Baik, terima kasih untuk keempat narasumber kita atas bincang-bincang dan ngobrol serunya di hari ini. Jadi dari obrolan kita hari ini, kita belajar bahwa visualisasi bangsa tentang cinta tanah air itu sebenarnya nggak harus ribet. Cukup dimulai dari hal kecil, dari sikap, dan dari pilihan sehari-hari. Terima kasih banyak kepada empat narasumber kita, Kak Rizky, Kak Yohana, Kak Samsuri, dan Kak Seto atas pandangannya dan pesannya. Insight yang sangat bermakna dan relevan dengan kondisi kita sekarang. Bangga berbangsa dan bernegara serta cita tanah air bukan sekedar kata-kata indah, tapi sikap hidup. Mulailah dari diri sendiri, dari hal sederhana, dan dari sekarang. Karena mencintai Indonesia tidak harus menunggu jadi pahlawan, cukup jadi warga negara yang bertanggung jawab. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Waktu Indonesia Berpendapat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa bangga jadi Indonesia.